Warga desa Kaloran, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, gempar dengan kabar tewasnya seorang pria berusia 53 tahun bernama Gatot Triwahyu. Pria tersebut dikabarkan tewas dalam posisi terkubur di halaman belakang rumahnya. Diduga Gatot tewas akibat dibunuh. Menurut warga, sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juli lalu, mereka mendengar suara ribut di rumah Gatot. Namun warga tak ada yang berani mendekat karena mengira hanya persoalan internal keluarga. Sejak itu, Gatot tiba-tiba menghilang. Karena curiga dan pernah mendengar suara keributan, warga berinisiatif menggeledah rumah Gatot. Saat menyisir halaman belakang, warga melihat ada gundukan dedaunan kering dan tumpukan genteng baru. Warga terkejut karena melihat ada bekas urukan tanah yang mencurigakan. Setelah digali, warga menemukan Gatot sudah dalam kondisi tewas di dalam tanah tersebut. Selama ini Gatot hanya tinggal bertiga bersama dengan istri dan anak perempuannya. Kemungkinan dibunuh, Pak. Dibunuh. Ya. Ada kecurigaan, Pak, orang yang mungkin yang Ya sebelumnya ada teriak-teriakan tolong. Jenengan juga mendengar. Jenengan juga mendengar itu. Bukan saya, katanya warga cerita. Polisi kini masih menyelidiki siapa pelaku yang diduga membunuh dan mengubur Gatot di halaman belakang rumahnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 2 pekan hilang, ibu 3 anak di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas tinggal kerangka di area perkebunan pohon jati. Didapati kain melilit di leher korban. Warga Kampung Cimahi, Desa Sagaranten, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam kondisi membusuk di area perkebunan pohon jati yang jauh dari pemukiman. Saat ditemukan, sebagian jasad korban sudah menjadi kerangka serta ditemukan kain yang melilit di leher. Petugas dari Polsek Sagaranten langsung mengamankan lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Saat jenazah ditemukan sudah dalam proses pembusukan dan kami lakukan pengambilan sampel DNA serta histopatologi. Menurut kakak korban, sudah 2 pekan adiknya hilang kontak dengan keluarga. Sebelum menghilang, sebulan terakhir korban yang merupakan janda anak 3 itu tinggal di wilayah Sagaranten. Dari tanggal 29 Juni udah hilang kontak. Terakhir itu kabarnya apa teh dia? Dia lagi katanya bicara sama anaknya, lagi sama temennya di rumah temennya nginep. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang remaja belasan tahun menganiaya seorang perempuan yang diduga kekasihnya di Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga pelaku cemburu terhadap korban. Seorang remaja terekam kamera menganiaya kekasihnya di sebuah gang di perumahan Inkopol Jaka Sampurna di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang datang seorang diri menghampiri korban yang berada di atas motor bersama temannya. Tak disangka, pelaku langsung memukul kepala dan menendang tubuh korban hingga korban terjatuh. Pelaku sempat dikejar warga namun berhasil kabur. Menurut warga, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum terjadi penganiayaan. Penganiayaan diduga terkait asmara di mana pelaku cemburu terhadap korban. Enggak sih, dia kan dari sini, terus ceweknya dari sana. Terus lari cowoknya nyamperin. Oh, dia berarti udah janjian kali bang? Iya kali. Itu motifnya bang yang abang tahu gitu? Dugaannya apa? Kurang tahu sih bang. Kalau ditelusurin katanya cowoknya itu. Oh cowoknya? Iya. Berbekal rekaman kamera pengawas, keluarga korban melapor ke Polres Metro Bekasi Kota dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga nenek itu menjadi korban perampokan karena perhiasan emas yang dikenakan korban hilang.
Petugas mengevakuasi jasad korban Nurami, 79 tahun di kamar rumahnya di Talang Lor, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban mengalami luka parah di wajah diduga akibat kekerasan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya yang datang ke rumah untuk meminjam jarum. Saat tiba, pintu rumah dalam kondisi terbuka. Ketika masuk ke kamar, saksi mendapati korban sudah tak bernyawa dengan wajah bersimbah darah. Temuan itu membuat keluarga dan warga sekitar heboh. Diduga sang nenek menjadi korban perampokan disertai pembunuhan karena gelang dan kalung emas milik korban dilaporkan hilang. Sebelum kejadian, sejumlah warga sempat melihat korban didatangi seorang tamu yang mengendarai motor. Mau pinjam jarum, kan ini kan mbakku Pak, biasa aja, kok mukanya banyak darah ya Pak. Terus aku keluar lagi dipanggil ibu di belakang. Jadi selalu tahu kejadiannya ada yang masuk. Pada waktu itu tamunya adalah ya dibikinkan kopi apa gitu. Ada barang yang dipakai tidak ada, perhiasan yang dipakai tidak ada. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk keperluan autopsi. Sementara polisi melakukan olah TKP dan kumpulkan sejumlah barang bukti. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian sekaligus memburu pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Hanya karena membunyikan klakson motor, seorang pria digotong paksa oleh satu keluarga tetangganya di Petojo Gambir, Jakarta Pusat. Selama digotong sejauh 100 meter, korban mengaku mendapat tindakan kekerasan. Pria warga Jalan Petojo Gambir, Jakarta Pusat digotong paksa sejauh 100 meter oleh satu keluarga tetangganya. Meski meronta, tapi kondisi 1 lawan 5 orang membuat korban tak berdaya. Peristiwa berawal saat korban Ardi Cahyadi tengah memanaskan sepeda motor di depan rumah sebelum mengantarkan istri belanja. Korban membunyikan klakson sebagai isyarat agar istrinya cepat keluar rumah. Namun bunyi klakson diduga memancing kemarahan tetangga yang langsung keluar rumah dan memaki dan memukul korban. Berbekal CCTV, Ardi dan istrinya telah melaporkan peristiwa ini ke polisi, namun belum ada tindak lanjut. Terus memaki-maki lah, maksud lu apa? Katanya klakson, maksud lu kenapa lu klakson-klakson begitu? Katanya gitu kan. Sempat dikelilingin, terus istrinya sempat mukul helmnya. Polsek Metro Gambir menyatakan proses hukum dugaan penganiayaan ini masih berlanjut dan tidak dihentikan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Kondisi korban ruda paksa oleh 27 pria kini jadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater RS Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Nah, setelah itu kita bawa ke rumah sakit karena tapi hasilnya belum turun. Apakah dia keterbakan mental atau untuk sejenis kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya